Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah, bagaimana kabar Anda semua di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua ada dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, dan puji syukur kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah wanita Bethel Indonesia Petamburan. Siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya yakin kita semua boleh dilawat Tuhan dan boleh turut merasakan sukacita ada di hadirat Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama datang memuji Tuhan, beribadah kepada Dia, kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyapa Engkau dan kami menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, karena kami percaya Tuhan, tanpa kehadiran-Mu, apa yang kami persembahkan, apa yang kami persiapkan semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan sedang memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mengalami berkat-berkat Tuhan secara rohani. Dan di pagi hari ini Tuhan, terimalah segala bentuk korban syukur kami, korban persembahan hidup kami yang kami boleh bawa di hadapan Tuhan. Pakailah seluruh kehidupan kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan melayakkan setiap pribadi kami untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyambut kehadiran Tuhan yang siap untuk memberkati setiap kehidupan kami. Katakan amin, haleluya. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan di hidup kita. Oleh sebab itu mari memuji Dia, mazmurkan pujian kita hanya bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan Tuhan Yesus pengharapanku. Amin. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dengan sungguh katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu ya
mari izinkan Tuhan melawat setiap pribadi kita. Dan kita boleh berkata kepada Dia, Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang ada di hidup kami. Biar kiranya Engkau satu-satunya pengharapan kami dan satu-satunya pegangan hidup kami ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi dengan iman percayamu bahwa hanya Dialah penolong di hidup kita. Katakan sekali lagi sama-sama, Tuhan Yesus, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji, mulutku memuji Engkau dengan pujian. Amin. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, sepanjang hari ku mau beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya Engkau segala pujian dan syukur kami ya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari berikan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Inilah pujian dan pengagungan kami yang kami berikan hanya kepada Tuhan. Terimalah ini Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami, sebab Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari semua kita datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, beri korban syukur hanya bagi Dia. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari semua kita bersuka cita karena Tuhan, sebab Dia itu baik. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, kami mau beri korban syukur, korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi katakan, ku mau beri korban syukur, padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, Tuhan pun bersuka. Tuhan pun bersuka, kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Katakan amin. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Mari pagi hari ini kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan dan terima berkat firman-Nya. Biarkan suara Tuhan boleh berbicara dengan manis dan lembut buat setiap pribadi kita. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Katakan, kami mau tetap cinta Engkau Yesus Tuhan. Ku tetap cinta. Amin, amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, kami mau selalu setia hanya padamu. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta Yesus, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, dan ku tetap cinta Yesus, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom wanita-wanitanya Allah, bagaimana kabarnya? Luar biasa, haleluya, kita semua pasti luar biasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami minta pimpinanmu, pengurapanmu atas setiap kami wanita-wanita Allah. Dan kami percaya pada hari ini kami akan menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Sehingga setiap kami dipuaskan, setiap kami menerima berkat yang luar biasa, setiap kami semakin dikuatkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Wanita-wanita hebatnya Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan sungguh-sungguh menerima berkat firman Tuhan. Walaupun kita satu dengan yang lain berjauhan hanya lewat online seperti ini, tapi saya percaya berkat Tuhan yang sama akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul wanita yang dapat dipercaya. Sekali lagi, wanita yang dapat dipercaya. Wanita yang dapat dipercaya tentunya diinginkan oleh setiap orang di samping kiri kanan kita, oleh setiap orang yang kita jumpai. Karena wanita yang dapat dipercaya akan membuat suasana itu lebih nyaman. Wanita yang dapat dipercaya akan membuat segala sesuatu lebih baik. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi perenungan kita yang dalam lewat tema yang sudah saya sampaikan kepada kita semua. Wanita yang dapat dipercaya. Kita akan memperhatikan ayat firman Tuhan ini dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Dengan kata lain, wanita yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari apa? Yes, lebih berharga dari permata. Ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya. Sekali lagi, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Dari ketiga ayat firman Tuhan ini sebenarnya telah digambarkan ada 3 bagian penting dari kebenaran firman Tuhan. Ada 3 bagian penting dari firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi saya percaya ada banyak hal yang akan kita gali pada hari ini. Mari kita lihat bahwa Allah menginginkan setiap wanita memiliki kriteria wanitanya Allah. Wanita-wanitanya Allah harus seperti apa yang Tuhan mau. Dan ini digambarkan di dalam Alkitab, dalam Amsal ini, Amsal 31. Kalau kita baca dari ayat 10 sampai ke ayat yang 31, semua begitu kaya Allah menggambarkan seorang wanita. Harus seperti apa? Kalau kita membaca wanita yang cakap, jadi wanita yang cakap itu artinya wanita yang sanggup melakukan sesuatu, wanita yang mampu melakukan sesuatu, wanita yang pandai, wanita yang mahir, mempunyai kemampuan-kemampuan, wanita yang pandai, wanita yang mengerjakan segala sesuatu dengan baik, wanita yang bukan saja cantik, tetapi wanita itu cekatan tangkas, tidak lambat. Nah, dalam kata cakap ini sudah segala kriteria wanita yang Allah inginkan. Tetapi hari ini kita akan membahas bersama-sama sebenarnya firman Tuhan di dalam Amsal yang ke-31 ayat 10 sampai 12 ini Allah mau menyatakan, Allah mau menunjukkan inilah contoh seorang wanita yang harus kita jadikan patron dalam hidup kita.
Inilah bagian penting yang wanita harus gambarkan, perlihatkan dalam hidupnya setiap hari. Kalau hari-hari ini orang menggambarkan wanita itu lemah, wanita itu bisanya hanya pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tetapi di dalam Alkitab digambarkan wanita yang cakap artinya wanita yang kuat. Amin. Amin. Yes, wanita yang cakap adalah wanita yang kuat. Dia mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupannya. Bukan wanita yang biasa, bukan wanita yang kebanyakan, tetapi wanita yang kuat. Dan tentunya kekuatannya adalah hikmat dan anugerah daripada Tuhan. Dan tentunya wanita seperti inilah yang diinginkan oleh setiap keluarga, oleh setiap suami, oleh setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Alkitab menjelaskan dengan tepat kepada setiap kita. Dan hari ini kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada berkat yang hebat, yang luar biasa. Ada seorang peneliti bernama Levin. Dia berkata begini, jika Anda ingin punya seseorang yang pantas dipercaya, pastikan dulu mereka punya rasa tanggung jawab atas perilaku mereka. Sekali lagi, dia berkata, seorang peneliti berkata, kalau kita ingin mempercayai orang lain, dapat mempercayai orang lain atau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, maka yang harus kita lakukan pertama, ketika engkau bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Seorang wanita ketika bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, maka saya percaya engkau wanita yang dapat dipercaya. Bertanggung jawab dengan diri sendiri adalah awal. Sekali lagi, bertanggung jawab dengan diri sendiri adalah awal untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Bertanggung jawab dengan diri sendiri lainnya membangun kekuatan dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah kita akan melihat gambaran seperti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan seorang wanita. Kita akan lihat di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10. Kita akan lihat Amsal 31 ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya sengaja membuat warna agak sedikit berbeda. Ia lebih berharga daripada permata. Dan ini bagian pertama, gambaran seorang wanita yang dapat dipercaya menurut kitab Amsal. Kita akan lihat bahwa yang pertama, wanita itu harus mempunyai nilai yang tinggi. Sama-sama katakan nilai yang tinggi. Yes. Seorang wanita yang dapat dipercaya, dia harus lebih berharga daripada permata. Ia mempunyai nilai yang cukup tinggi sehingga dia bisa memastikan bahwa ia benar-benar bisa berguna, bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Amsal 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Perempuan yang berhikmat membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Perhatikan baik-baik. Seorang wanita yang mempunyai nilai yang tinggi ketika dia tahu apa yang harus dia lakukan. Seorang wanita yang punya nilai yang tinggi, lebih berharga dari permata, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Demikian Amsal mencatat, perempuan itu menjadi perempuan yang bijak, dia mampu mendirikan rumahnya. Ternyata perempuan yang mampu mendirikan rumahnya itu perempuan yang berhikmat, yang mampu membangun rumahnya dengan baik. Kekasih-kekasih Allah yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat itu ada tanda tanya. Siapakah yang memilikinya? Siapa yang mempunyai wanita seperti itu? Pertanyaan ini sedikit menggelitik. Kenapa? Artinya setiap wanita yang seperti itu adalah langka. Setiap wanita yang dapat dipercaya itu mungkin hanya sedikit. Tetapi saya pastikan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, engkaulah wanita yang dapat dipercaya. Wanita yang langka ini
yang sedang dipromosikan Tuhan. Wanita yang langka ini yang sedang digambarkan oleh Tuhan, supaya setiap kita wanita yang mendengar firman Tuhan ini berubah menjadi wanita yang punya nilai yang tinggi seperti yang Allah inginkan. Maka Alkitab menggambarkannya demikian. Nilainya begitu tinggi, kenapa? Karena punya hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kita hikmat yang tinggi. Belum tentu orang yang pintar, orang yang hebat di luar sana memiliki hikmat yang tinggi. Tetapi kalau engkau memiliki firman Tuhan, maka ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa yang Allah bagikan bagi setiap kita. Maka hari-hari ini para ibu-ibu berhati-hatilah cari mantu. Anak saya sudah mulai meranjak dewasa, saya sekarang sudah kuliah. Jadi memang hari-hari ini kita mulai memantau bagaimana ia memilih dan menjadikan teman-temannya akrab dalam kehidupannya. Dan wanita seperti apa yang Tuhan inginkan, tentunya itu juga yang kita inginkan bagi anak-anak kita. Entah itu wanita, entah itu laki-laki yang takut akan Tuhan, yang benar-benar dapat dipercaya. Karena banyak orang packagingnya bagus, dilihatnya bagus, tetapi pada dasarnya, dalamnya belum tentu. Ada satu kisah yang luar biasa yang hari-hari ini muncul, ibu-ibu, yang begitu viral bahwa ada seorang yang memilih istrinya. Orang bule memilih istrinya orang barat, orang di luar negeri memilih istrinya orang Indonesia dengan harapan istrinya itu menjadi istri yang baik dan menjadi kebanggaan. Ternyata ketika menikah berbeda. Istrinya ini ternyata suka berjudi, punya hutang yang begitu banyak, dan suaminya begitu kelabakan untuk melakukan segala sesuatunya. Dan akhirnya karena begitu banyak hutangnya, dia meminjam uang pensiunan daripada mama papa dari suaminya. Dan uang pensiunan itu hanya dikhususkan buat mereka yang sudah tua. Mereka yang benar-benar membutuhkan karena mereka punya cita-cita di hari tua mereka. Ternyata dengan mulut manisnya dirayulah dan akhirnya diberikan semuanya. Dan ternyata tidak pernah dipulangkan. Suaminya yang tadi bisa melakukan segala sesuatu, tadinya suaminya mapan, sekarang bangkrut, jatuh miskin. Disangka istrinya baik, disangka istrinya bisa menopang, disangka istrinya bisa dipercaya, ternyata tidak bisa dipercaya. Wanita ini tidak bisa dipercaya. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada setiap engkau, jadilah wanita yang punya nilai tinggi, yang punya nilai luar biasa. Karena hari-hari ini orang sedang menilai perhiasan kita. Alkitab katakan perhiasan kita bukan perhiasan yang di luar, tapi perhiasan seorang wanita adalah perhiasan di dalam, yaitu manusia batinia. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat, perhiasan-perhiasan kita adalah manusia batinia. Kalau engkau sedang mempersiapkan hidupmu, kerohanianmu dengan baik, engkaulah wanita yang punya nilai tinggi. Kalau engkau wanita yang rajin berdoa, yang rajin bersyukur kepada Tuhan, wanita yang rajin memuji menyembah Tuhan, wanita yang rajin membaca firman Tuhan, engkau sedang membuat nilaimu tinggi dan berharga. Sebab itu hari ini, jadikan engkau wanita-wanita yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka nilaimu begitu hebat. Banyak perempuan di luar sana yang hebat, banyak perempuan di luar sana yang luar biasa, tetapi engkau wanita yang punya nilai tinggi di hadapan Tuhan, yang memiliki hikmat daripada Tuhan, yang memiliki anugerah daripada Tuhan, itulah wanita yang dapat dipercaya. Kita akan lihat yang kedua dalam Amsal 31 ayat yang ke-11. Amsal 31 ayat yang ke-11. Alkitab berkata hati suaminya percaya kepadanya. Sekali lagi, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ini yang kedua.
Yang kedua adalah hal yang luar biasa. Ketika engkau menjadi wanita yang dapat dipercaya, maka engkau wanita yang digambarkan Alkitab memberikan ketenangan, keteduhan bagi setiap orang di sekelilingmu. Coba perhatikan, di situ saya sengaja memberi tanda yang lebih besar. Hati suami percaya kepadanya. Suami ini mewakili setiap orang di sekeliling kita. Orang-orang terdekat kita. Hati suaminya percaya kepadanya. Artinya begini, hati suami nggak khawatir kalau wanita itu dapat dipercaya. Hati suaminya itu tidak cemas kalau wanita yang ada di rumah dapat dipercaya. Anak-anak pun demikian, dia tidak takut, dia tidak gentar karena punya mama yang benar-benar dapat dipercaya. Setiap orang, entah itu teman, entah itu orang tua, entah itu siapapun, dia mempercayai engkau karena ada kuasa yang berbeda. Wanita yang memberikan ketenangan dalam kehidupan adalah wanita yang benar-benar sungguh-sungguh menjadikan kehidupannya bukan kehidupan yang biasa. Dan kehidupan yang bukan biasa itu dimulai bukan di luar sana. Mulai dari dalam apa? Alkitab katakan di rumah, suami ada di rumah, anak-anak di rumah, semuanya. Artinya seorang wanita yang dapat dipercaya bukan dipercaya di luar sana, tetapi dimulai di dalam rumah. Ketika engkau dapat dipercaya di dalam rumah, nah saya pastikan engkau adalah wanita yang benar-benar dapat dipercaya. Mengapa itu berbicara tentang hati? Berbicara tentang hati artinya banyak hal. Dari dalam hati ini adalah sumber segala sesuatu. Maka Alkitab katakan hati suami artinya hatilah sumber ketenangan, hati sumber kedamaian, hati adalah sumber juga kesehatan pikiran dan tubuh. Saya akan menggambarkan beberapa hal tentang hati. Kalau saya membaca beberapa artikel, ternyata hati itu, hati yang sebenarnya, hati itu merupakan kelenjar yang sangat besar atau kelenjar yang terbesar di dalam kelenjar tubuh manusia. Hati itu juga adalah kelenjar yang terpenting di dalam tubuh manusia. Hati merupakan pabrik bahan kimia yang dapat melakukan lebih dari 500 ragam proses di dalam tubuh manusia. Ia menghancurkan sebagian besar sel-sel dalam darah merah yang sudah tua, kurang lebih 100 hari dia bekerja. Hati menyimpan hematin menyimpan hematin yang diperlukan untuk menyempurnakan sel darah merah yang baru. Di sini juga saya menuliskan bahwa hati pun menyimpan beberapa vitamin mineral untuk digunakan oleh kita bila diperlukan. Hati membuat sebagian besar protein plasma albumin dan globumin dalam kehidupan manusia. Luar biasa fungsi hati itu. Hebat sekali Tuhan memberikan kekuatan itu dalam tubuh manusia. Tetapi ternyata bukan dalam kesehatan saja. Di dalam kehidupan juga, hati adalah sumber segala sumber. Ketika engkau cemas, engkau gelisah, engkau takut, itu bersumber dari dalam hati. Dan ketika suami memiliki istri yang dapat dipercaya, maka saya pastikan suami itu adalah orang yang paling berbahagia. Kalau anak memiliki mama yang dapat dipercaya, saya pastikan dia adalah anak yang paling berbahagia. Kalau dia adalah hamba Tuhan yang dapat dipercaya, saya pastikan jemaat Tuhan adalah jemaat yang berbahagia. Kenapa? Karena engkau dapat dipercaya. Maka ada sukacita, kebahagiaan. Sebab itu jadilah wanita yang memberikan ketenangan. Terlihat dari sikap kita, perkataan kita. Sehingga dalam Alkitab Amsal 41 ayat yang pertama dikatakan, istri yang luar biasa, perempuan yang hebat bisa mendirikan rumah. Istri yang berhikmat bisa membangun rumah.
Tetapi Alkitab juga berkata dalam Amsal 12 ayat yang keempat, istri yang cakep adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ternyata penyakit itu bukan hanya datang dari hati yang sesungguhnya rusak, tetapi memang hati yang benar-benar menerima hal-hal yang tidak begitu menyenangkan dengan orang-orang yang terdekat di sekelilingnya. Maka di sini dikatakan kalau engkau menjadi istri, menjadi wanita yang dapat dipercaya, maka itu mahkota, itu kebanggaan, itu kesuksesan, itu kebahagiaan. Tapi kalau engkau bukan menjadi wanita yang dapat dipercaya, maka engkau akan apa? Memberikan banyak penyakit. Engkau akan mendatangkan banyak celaka, engkau akan mendatangkan banyak hal yang terjadi. Kalau perkataanmu salah, maka hari-hari ini di medsos di mana-mana bisa viral, bisa masuk penjara. Kalau engkau yang buat, pribadimu yang buat, tapi bukan saja engkau yang menanggung, suami, anak, seluruh keluarga juga bisa menanggung. Kalau engkau berkata-kata yang salah. Sebab itu hari ini wanita-wanita hebatnya Allah, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, Amsal 31 ayat 11. Alkitab berkata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Perhatikan, tidak akan kekurangan keuntungan. Ini yang ketiga. Jadi wanita yang dapat dipercaya adalah wanita yang dapat membawa keuntungan. Sekali lagi sama-sama katakan, wanita yang dapat membawa keuntungan. Katakan amin. Yes. Kalau engkau wanita yang dapat dipercaya, maka ada banyak keuntungan dalam rumahmu. Kalau engkau wanita yang dapat dipercaya, maka ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Alkitab terus lanjut berkata kepada setiap kita di dalam Amsal yang ke-18 ayat yang ke-22. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri mendapatkan sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Siapa yang mendapatkan istri, ia mendapatkan sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Jadi artinya ketika suami memperoleh istri yang dapat dipercaya, maka ia, apa dikatakan? Mendapat sesuatu yang baik. Ada banyak keuntungan, ada banyak kelebihan, ada banyak berkat. Ketika engkau menjadi wanita yang dapat dipercaya. Keuntungan apa saja? Keuntungan apa saja yang diberikan seorang wanita yang dapat dipercaya? Wanita yang dapat dipercaya membawa keuntungan yang besar, kekayaan yang terbesar. Ketika suami memiliki seorang yang takut akan Tuhan, wanita yang dapat dipercaya, maka ia sudah untung. Kenapa? Suaminya sudah mendapat harta yang terbesar. Mungkin suaminya tidak kaya raya, mungkin anaknya tidak memiliki banyak hal, tapi kalau wanita di sampingnya, wanita yang takut akan Tuhan, wanita itu pasti dapat dipercaya. Dan ketika wanita yang dapat dipercaya itu, dia berkata, ia lebih berharga dari segala harta miliknya. Itu keuntungannya. Kenapa? Ketika dalam masalah, ia tidak cepat bersungut-sungut. Ketika dalam persoalan, ia tidak cepat marah-marah. Ketika dalam himpitan ekonomi, dia tidak cepat mengeluh. Kalau hari-hari ini kita melihat ada banyak hal yang terjadi di masa pandemi ini. Ada banyak hal yang terjadi termasuk kekurangan. Ekonomi rumah tangga berkurang. Kalau kita tidak menjadi istri yang dapat percaya, maka engkau tidak membawa keuntungan dalam kehidupan suamimu. Hanya ada omelan, caci maki, hanya ada marah-marah, hanya ada kegelisahan, hanya ada ngambek, bersungut-sungut tiap-tiap hari. Maka jadilah wanita yang membawa keuntungan. Karena ketika engkau dapat dipercaya, itu harta terbesar buat suamimu. Keuntungan yang lain ketika engkau memiliki wanita yang dapat dipercaya, engkau menjadi wanita yang dapat dipercaya. Sekali lagi, engkau menjadi wanita yang dapat dipercaya, maka itu digambarkan engkau bukan wanita biasa, tapi pasti wanita itu rajin. Dalam
Amsal 31 terus digambarkan. Wanita itu rajin dan luar biasa. Wanitanya hebat. Dia cekatan, tidak tinggal diam. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Saya pastikan dalam setiap kehidupan kita engkau menjadi wanita yang rajin. Wanita yang rajin artinya wanita yang dapat diandalkan. Suaminya pasti untung karena engkau dapat diandalkan. Suaminya pasti untung karena engkau rajin. Pada saat bangun pagi, makanan minuman telah tersedia. Kenapa? Karena wanita itu rajin. Tapi kalau bangun pagi udah gak ada makanan, minuman, segala sesuatunya tidak ada. Wah, kasihan sekali suaminya. Perut sudah lapar sampai siang belum ada makanan. Kenapa? Mamanya masih tidur, bangunnya agak siang. Akhirnya berpuasa sampai sore hari, mamanya di mana? Ternyata baru bangun, baru mau masak. Kita bukan wanita seperti itu, tapi jadilah wanita yang rajin. Dalam mengelola keuangan, kalau engkau membawa keuntungan, mengelola keuangan pun pasti apa yang ada engkau berkata, cukup Tuhan, sudah cukup. Engkau wanita yang membawa keuntungan. Karakter hidupmu juga adalah karakter yang terpuji, tidak mempermalukan orang-orang di sekelilingmu. Itulah wanita yang membawa keuntungan. Wanita-wanita hebatnya Tuhan, itu bagian yang ketiga. Sekarang kita masuk bagian yang keempat. Amsal 31 ayat 12. Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Yang keempat, ia berbuat baik. Artinya wanita ini melakukan kebaikan. Wanita yang dapat dipercaya pasti melakukan banyak kebaikan. Perhatikan. Wanita yang dapat dipercaya memang bukan wanita yang sempurna. Tapi wanita yang dapat dipercaya akan terus-menerus melakukan kebaikan. Akan terus-menerus melakukan hal-hal yang dikenan oleh Tuhan. Yang menyenangkan hati suaminya, yang menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak kebaikan yang ia kerjakan. Melakukan kebaikan artinya ada tanggung jawab yang dikerjakan, tidak peduli. Ia untung atau tidak untung, dia tidak peduli. Yang jelas saya harus melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak memikirkan diri sendiri, bagaimana nanti, bagaimana hari esok. Tetapi dia memikirkan kebaikan demi kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya. Ia hanya melakukan kebaikan bagi orang di sekelilingnya. Supaya orang-orang di sekelilingnya menikmati kebaikan Allah dalam hidup mereka. Yakobus 4 ayat 17. Alkitab berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wanita yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya pasti berbuat baik. Karena dia tahu ketika dia tidak berbuat baik kepada suami, anak, dan orang sekelilingnya, maka ia pasti berdosa. Karena dia takut akan Tuhan, maka banyak kebaikan yang terjadi. Jadilah wanita yang hari ini, memang engkau bukan wanita yang sempurna, ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Tapi engkau terus berusaha kembali. Pada waktu engkau berbuat salah, mohon pengampunan daripada Tuhan, minta maaf, engkau perbaiki kembali. Terus menerus. Sehingga seperti Bapa sempurna, engkau pun juga akan menuju pada kesempurnaan. Maka hanya kebaikan demi kebaikan yang engkau lakukan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Alkitab berkata, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandang dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan-perempuan yang beribadah. Ketika engkau berbuat baik, maka engkaulah perempuan yang sedang beribadah. Kalau beribadah artinya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau berbuat baik, engkau sedang membangun hubunganmu dengan Tuhan yang lebih baik.
Sehingga di dalam Alkitab dalam 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 ini berkata, yang dandanan luar itu nggak penting. Rambut dikepang-kepang, memakai emas, mutiara itu nggak penting. Itu bukan yang Allah cari. Tetapi engkau menjadi wanita yang mendandani hidupmu dengan banyak perbuatan baik. Mengasihi suami, mengasihi anak-anak. Engkau sedang berbuat baik bagi orang-orang di sekeliling. Sekarang yang terakhir, Amsal 31 ayat 12. Alkitab berkata, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini yang kelima, saya menuliskan secara lebih besar, tidak berbuat baik sepanjang umurnya. Yang kelima, engkau menjadi wanita yang dapat dipercaya. Dan wanita yang dapat dipercaya itu bukan hanya di dalam rumah, bukan hanya kehidupan sekarang, tetapi wanita yang dapat dipercaya mendatangkan keselamatan bagi suami dan anak-anaknya. Wanita yang dapat dipercaya mendatangkan keselamatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Amin. Di situ dikatakan ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak pernah berbuat jahat. Artinya dia sangat berhati-hati di dalam hidupnya. Karena dia tahu akhir ujung hidupnya. Di akhir hidupnya dia tahu. Di ujung kehidupannya dia tahu dia harus mempertanggungjawabnya kepada Tuhan. Dia ingin, ia rindu memperoleh keselamatan. Dan dia sedang memberi contoh dan teladan bagi setiap orang di sekelilingnya. Inilah wanita yang dapat dipercaya. Inilah wanita yang menjadi teladan. Inilah wanita yang menjadi contoh. Sehingga seluruh keluarganya akan diselamatkan. Karena dia sedang berdiri mengangkat tangan bagi keluarganya. Karena Alkitab berkata pada setiap kita bahwa ada satu orang diselamatkan di dalam rumah, yaitu wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang dapat dipercaya itu. Sekali lagi, wanita yang dapat dipercaya itulah yang sedang mengangkat tangan dan berkata, Tuhan selamatkanlah keluargaku. Hari-hari ini jadilah wanita yang mengangkat tangan, yang sungguh-sungguh membawa keluargamu datang kepada Tuhan. Dengan berbuat baik sepanjang umur hidup. Artinya tidak berhenti pada waktu-waktu tertentu. Tapi sepanjang umur hidupnya. Sampai akhir hidupnya. Dia berbuat baik. Untuk apa? Keselamatan turun. Di dalam keluarganya. Kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Bukan hanya kita yang selamat. Tapi wanita yang takut akan Tuhan, engkau dan seisi rumah. Haleluya, Alkitab hebat menerangkan bagi kita. Sebab itu wanita-wanita Allah, jadilah wanita yang membawa keselamatan bagi keluargamu. Karena disitulah engkau akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita ketika seisi keluargamu menjadi keluarga yang memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Jadi wanita yang dapat dipercaya adalah wanita yang pertama, ia mempunyai nilai yang tinggi. Wanita yang dapat dipercaya, ia memberikan ketenangan bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Wanita yang dapat dipercaya membawa keuntungan-keuntungan, berkat-berkat, kebahagiaan-kebahagiaan, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Wanita yang dapat dipercaya adalah wanita yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang umur hidupnya dia tidak berbuat baik. Supaya apa? Keselamatan turun atas keluarganya. Sebab itu, jadilah wanita-wanita yang dapat dipercaya. Menurut Alkitab Amsal ini. Supaya setiap kehidupan kita menjadi wanita-wanita yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang dapat dipercaya. Dan jadikan kami wanita-wanita yang sungguh-sungguh bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Menjadi wanita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Menjadi wanita yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Bukan hanya bagi orang sekeliling, tetapi bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua telah diberkati dengan penyampaian firman Tuhan lewat hambanya Ibu Pendeta Muda Anita Ratu Endo. Kita berdoa biar kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah atas kehidupan hambanya, dan pelayanan penggembalannya bersama dengan suami juga diberkati Tuhan, dan keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaktian wanita yang diadakan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami lewat firman-Mu yang sudah diberitakan. Siang ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Anita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ditambah-tambahkan karunia kepadanya ya Tuhan, sehingga dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanannya. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Biarkan kami menjadi wanita yang cakap, bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipercaya oleh keluarga kami, dan bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, marilah kita mengangkat tangan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah setiap wanita-wanita GBI Petamburan pada siang hari ini. Apapun yang kau lakukan, apapun yang engkau perbuat, biarlah menjadi berhasil karena Tuhan menyertai-Mu. Dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami dan anakmu, diberkatilah setiap apapun yang engkau lakukan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.